心赞美，你奇妙却能得答案。dipakai Tuhan sampai seumur hidup kami. Berbicaralah melalui firman-Mu pada sore hari ini. Kami siap menerima berkat kebenaran firman-Mu
Di dalam satu nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita akan buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Kita akan buka saudara dalam versi terjemahan, yaitu adalah terjemahan sederhana Indonesia. Demikian Tuhan berbicara. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, hendaklah kamu semua membiasakan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Jangan buru-buru bicara dan jangan cepat marah. Saudara, dikatakan karena itu kita itu harus menjadi pendengar yang baik. Ya. Membiasakan diri. Kata membiasakan diri itu berarti sudah terbiasa. Menjadi pendengar firman itu bukan bicara sesuatu yang instan, tahu-tahu jadi. Karena mendengar firman Tuhan itu saudara, itu harus berbicara tentang kebiasaan yang terus-menerus. Katakan dengan saya, kebiasaan yang terus-menerus. Lagi saudara, kebiasaan yang terus-menerus. Jadi di dalam mendengar Tuhan, mendengar firman itu kadang juga tidak terbiasa. Apalagi kita sebagai generasi apa ini? Generasi apa? Y. Sekarang udah muncul generasi A. Ya, kalau Pak Jo sama saya itu generasi M, tengah-tengah saudara. Menengah tua lah. Ada generasi Y, Z, A, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kita akan merasa di dalam mendengar firman Tuhan itu tidak sesuatu hal yang mudah. Ya, kadang dengan kondisi kesehatan kita, dengan kondisi hati saudara, kadang mendengar firman itu ya bisa up and down, bisa baik, bisa tidak. Ya, jadi kita harus diingatkan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, itu bicara suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Baik kalau kita nggak suka, baik kalau kita ini saudara, apapun itu harus kita ini biasakan mendengar firman Tuhan. Bahwa kalau kita setuju bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Gimana iman timbul kalau kita tidak mendengar firman? Sedangkan mendengar firman itu adalah sebuah keharusan, kebiasaan yang berulang-ulang. Jadi jangan bosan untuk kita ini saudara, melakukan kebiasaan yang berulang-ulang. Mendengar firman Tuhan dengan berulang-ulang. Kita teruskan firman Tuhan. Ayat yang pertama tadi. Jangan buru-buru bicara. Pendengar yang baik itu bicara, jangan kita terburu-buru di dalam bicara. Dan jangan cepat marah. Perhatikan, jangan cepat marah. Artinya bukan tidak boleh marah. Tetapi jangan sampai marahmu itu menjadi sebuah amarah. Berarti pendengar yang baik itu bicara adalah orang yang tidak buru-buru bicara dan jangan cepat marah. Berarti ada pendengar yang tidak baik. Siapa dia? Yang buru-buru bicara dan cepat marah. Saudara, pendengar yang baik itu tidak buru-buru di dalam berbicara dan tidak cepat marah. Banyak orang itu belum dengar dulu ngomong terus, saudara. Dan ini terjadi di kaum muda.
Gak mau denger, ngomong terus. Ini saja yang mendengar firman, yang mendengar kebiasaannya, buru-buru bicara dan cepat marah saja dikatakan tidak baik. Apalagi saudara dan saya menjadi orang Kristen yang buru-buru bicara, gampang marah, gak mau dengar firman. Gereja ini tidak bosan ingatkan saudara, berulang-ulang saudara, firman Tuhan itu harus duduk dengar baik-baik. Walaupun baju saya ini colorfulnya tuh kelewatan. Karena saya baru dari bandara turun, saya nggak bawa baju. Karena saya bawa di Jakarta cuman 1 malam, saya titip sama adik saya Farel dari Solo, setting lighting sound system, bawa tas isi baju saya 1 khotbah begitu sudah. Saya datang dari bandara, celana apa? Putih kok. Waduh, celana saya hijau. Kemeja apa? Biru. Terus jasnya silver. Sepatunya apa? Hitam. Jadi saya rasa Kojo sama saya menang saya warnanya saudara. Tapi kalau rambutnya jelas kalah lah saya. Colorful saudara. Apalagi gak dengar firman Tuhan. Saudara, firman disampaikan masih saja bercanda, bergurau. Ya maaf kadang-kadang ngantuk saudara. Kalau jemaat Tuhan ngantuk ya saya ingatkan baik-baik. Kalau pengerja Tuhan ngantuk saya tunjuk kepalanya. Bangun. Main handphone sembarangan. Tidak mau dengar firman. Yang sudah mendengar saja itu ada 2. Yang baik dan tidak baik apalagi yang mendengar. Nah saudara, dikatakan apa berikutnya? Jika kamu bertindak dalam keadaan marah, tindakanmu pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika marah, jangan bertindak. Jika bertindak dalam kondisi marah, pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini saya alami kemarin Yes Conference. Yang tahu ceritanya, wah pasti tertawa semua saudara. Udah kondisi fisik lemah, banyak pikiran saudara, banyak hal yang terjadi, pergumulan banyak. Mau pulang ke apartemennya gak bisa masuk saya. Gara-gara teman saya menghilangkan kartu apartemennya, istri saya tidur, HP-nya di silent dua-dua sama orang yang membantu di rumah saya. Habis acara jam 11, saudara, mau naik ke atas, gak bisa. Telepon istri, gak bisa juga. Telepon yang jaga anak saya, gak bisa juga. Saya di depan, marah. Wah, hati itu marah sekali saudara. Ini udah capek. Orang ini malah ngilangin kuncinya. Yang bayar dia gak apa-apa, yang bayar saya ya. Wah marah bener. Saya cuman diem, jangan sampai perlakuan saya, perkataan saya, tindakan saya itu melukai dia. Tapi saya marah. Saya diem aja. Gak mau ngomong, gak mau bertindak. Udah diem, minum air opera tiap saat. Duduk minum, ke WC, duduk minum. Wah pokoknya saya marah jengkel saudara. Akhirnya saya ke lobi apartemen, saya bilang security-nya dengan berbagai cara hikmat gak bisa. Mau nego ini, nego itu, Pak biasa begini, gak bisa. Nasib saya, ya udah. Tidur di kursi lobi apartemen. Dan tahu sendiri ketika KKR tuh celana saya putih, sepatu putih, pakai jaket putih, waduh. Tidur udah kayak mau mayat ini. Teman saya udah ketakutan, saya diem aja. Ko sorry ya ko, gak jawab. Saya diemin aja. Ko sorry ya, gak saya jawab. Saya diemin aja pokoknya. Itu mungkin ada 10 kali lebih minta maaf sama saya. Sorry ya kok, saya diam. Mangkel saudara, jengkel.
Udahlah, nasib tidurlah di lobi. Jam 4 subuh telepon masuk. "Pah, tak jemput kamu di lobi." Jawaban saya, "Kenapa kamu tidak bangun lebih awal, Mah?" Gitu. Biasanya anak kecil tuh kalau mama, istri saya tuh tiap jam bangun, saudara. Tapi kali itu dia bilang begini, "Iya, kalau di luar kota kok tidurnya bisa panjang gitu." Ya ampun, saya bilang. Jadi saya 4 jam di lobi apartemen bawah, naik, tidur 1 jam. Jam 5 mesti mandi ke GSL, jam 6 ngisi. Tapi justru di situ, saudara, waduh, benar-benar gak gampang. Saya belajar bahwa kalau kita marah, jangan sampai menjadi amarah yang berlebihan. Ya sudah, udah bisa tidur santai, besok ya biasa-biasa lagi, makan sama-sama lagi, baru saya ngomong. Ketika saya marah, saya ngomong pasti gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maki, umpatan, mungkin bisa ngomong kasar, saudara. Tapi saya gak mau bilang itu, saya diem aja. Besoknya baru kita ngomong, saya duduk baru saya ngobrol. "Kamu itu pinternya keterlaluan." Pinternya keterlaluan, saudara. Untung ini sabuk gak tak ceplesin ke kamu, saudara. "Ya kok ya apa, sorry." Ya sudah, selesai. Nah, saya belajar, saudara, di dalam amarah marah seseorang itu, ternyata kalau kita marah ketika kita bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, versi TSI saja, saudara. "Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh." Ini versi TB. Tapi TSI dikatakan orang beballah yang menyimpan kemarahan. Jadi kalau saudara itu marah dan menyimpannya menjadi amarah, firman Tuhan mencatat bukan hanya orang bodoh, orang bebal. Orang bebal tuh dikasih tahu gak pernah mudeng, padahal dia mudeng gitu loh. Jadi kalau hari saudara dan saya gampang marahan, saudara dikit-dikit marah, gak bisa ngontrol saudara, menjadi amarah, bangun tidur marah, mau tidur marah, mimpi pun marah-marah, kan ada begitu kan? Loh, saya punya teman saudara, tidur sama saya malaman bisa marah sendiri kok. "Dasar kamu, kurang ajar kamu," padahal tidur, tak liatin matanya tidur saudara. Ini orang ini mungkin gara-gara emosinya sampai di bak tidur ini, marah-marah. Saya bangunin, "Ngapa mau marah sama saya?" Saudara, orang marah, bedakan antara orang marah bertindak dengan tidak amarah dan orang marah bertindak dengan amarah itu berbeda. Tuhan Yesus marah ketika bait suci dibuat jualan, tapi Tuhan Yesus tidak melakukan dengan sebuah amarah. Tapi banyak di antara kita ketika marah, kita amarah. Mulutnya udah gak bener, tindakannya gak bener, kepahitan lagi. Jadi jangan sampai kita ini saudara, di dalam marah kita itu kita bertindak. Pasti tindakan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ada kata pasti di situ. Belajar hari ini ketika pulang, apalagi Bapak Ibu teman-teman sudah sweet 17 toh. Kalau kalian dalam keadaan yang tidak baik mungkin bisa memicu marah saudara, belajar berdiam. Jangan kita bicara, jangan kita bertindak. Katakan amin. Apalagi yes, organisasi pasti ada yang namanya ya gesekan-gesekan lah. Itu biasa. KKR banyak gesekan. Belajar diam. Kalau marah, gak usah ngomong. Kalau ngomong, hati-hati, jangan pakai amarah. Teruskan lagi firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama tadi. Oleh sebab itu. Tadi kan karena itu. Sekarang oleh sebab itu. Akibatnya. Kalau orang yang mendengar firman, orang yang tidak amarah, dia kebiasaan mendengar firman. Buanglah segala sesuatu yang kotor, najis, dan jahat. Yang masih ada pada dirimu.
Dan dengan rendah hati terimalah ajaran benar yang ditaburkan Allah di dalam hatimu, yaitu firman-Nya yang berkuasa untuk memberikan kita keselamatan. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, saudara, kita lambat berbicara, kita tidak mudah menjadi marah, saudara. Kita harus membuang juga yang kotor, yang najis, yang jahat, yang masih ada. Dan saya percaya hari ini, yang kotor, yang najis, yang jahat itu masih ada dalam hidup kita. Kenapa saya tahu? Kelihatan mukanya yang kotor, muka-muka orang najis, muka-muka orang jahat. Dan itu masih ada dalam hidup Anda dan saya. Coba tengok kanan kiri dulu, pastikan sebelah Anda itu punya itu. Pastikan sebelah Anda punya barang itu, kotor, najis, jahat, pastikan baik-baik. Tidak ada orang itu yang tidak ada kejahatan, tidak ada kenajisan, tidak ada kekotoran. Semua masih ada di dalam hatimu. Nggak kelihatan bersih, tapi banyak pelayan Tuhan hatinya kotor. Kelihatannya melayani bahkan seperti kami seorang hamba Tuhan, tapi hatinya banyak kejahatan dan kenajisan. Kelihatannya bisa pimpin pujian, tapi hatinya itu najis, Bapak Ibu. Hatinya kotor banget. Mulutnya bisa haleluya, hatinya. Karena itu dibuang. Jangan disimpan, saudara. Saya kira cukuplah 17 tahun ini membuat proses kita untuk menjadi seorang orang yang dewasa. Jangan sampai tahun demi tahun saudara tetap kotor, tetap najis, tetap berbuat zina, saudara tetap bicara berbuat jahat. Ini saat waktu yang tepat, saudaraku. Ini waktu yang tepat, saudara membuang segala kejahatan, kotor dan najis dalam hatimu. Nggak bisa lagi main-main seperti dulu. Saya pernah mengalami di dalam pelayanan masih bermain-main dengan dosa. Di dalam pelayanan saya masih bermain-main dengan hati yang jahat. Nggak bisa. Udah saatnya ketika saudara menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, membuang itu semua. Makanya kalau orang Kristen nggak pernah hatinya baik, najis, kotor, jahat. Hati-hati saudara. Benar hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk gerbong yang tidak diangkat ke surga. Sekalipun pelayanan. Paling ngeri itu kalau sampai Tuhan menghakimi kita, datang di dunia, menjemput kita, kita nggak diangkat. Paling ngeri udah. Tadi ayatnya bilang apa lagi? Terimalah ajaran yang benar yang Allah tabur di dalam hatimu. Karena firman itu yang menyelamatkan kita. Saudara, firman Allah itu yang menyelamatkan hidup Anda dan saya. Terimalah ajaran yang benar itu. Saya nggak ragu, saya nggak malu, saya menyatakan bahwa gereja Base itu adalah mengajarkan firman yang hidup dalam hati saya. Saya nggak pernah ragu akan hal itu. Firman yang diajarkan di gereja kita itu benar-benar firman yang hidup, yang menyelamatkan hidup kita. Nggak gampang melakuinnya. Tapi saya bertumbuh di gereja ini dan ini adalah rumah saya. Jangan sekali-kali saudara menginjak-injak rumah Tuhan. Saya ingatkan baik-baik. Bukan tempatnya saudara. Banyak kejadian orang meremehkan gereja. Orang memandang rendah gereja kita. Tapi hati saya kadang-kadang bisa tergores dan terluka. Ini rumah saya. Kenapa kalian merusak rumah saya? Gak main-main saudara.
Maka dari itu gereja mengajarkan firman Allah, firman Allah, firman Allah, mega project firman Allah. Itu yang hidup, itu yang benar. Itu yang menyelamatkan kita. Bukan nubuatan, bukan hanya bahasa roh. Dikatakan Korintus 11 akan semua akan lenyap, semua akan berhenti Bapak Ibu. Tapi firman tuh gak pernah bisa berhenti. Firman tuh hidup. Wah dahsyat. Kita mati pun firman itu hidup. Maka terimalah ajaran yang benar. Terus. Nah, tetapi firman itu juga harus kamu lakukan. Setelah mendengar firman itu diterima, terus dilakukan. Kalau enggak diterima, enggak bisa melakukan. Ada 3 jenis. Orang mendengar firman, enggak menerima, enggak melakukan. Ada orang yang dengar firman, orang menerima, enggak melakukan. Ada orang mendengar, menerima, melakukan. Yang terakhir, enggak dengar, enggak terima, enggak lakukan. Kelihatannya Anda dan saya itu. Nah saudara, kelihatan Anda dan saya itu. Dengar enggak, terima enggak, lakuin enggak lagi. Jangan tersinggung lah, mukanya kok gak suka-suka gitu. Itu fakta. Bapak Ibu denger aja enggak. Di gereja enggak. Memuji Tuhan saja. Hanya mendengar firman. Tapi tidak pernah melakukan. Terus. Tetapi firman itu harus kamu lakukan. Bukan hanya didengar. Janganlah menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya saja sudah cukup. Ini begini gampang. Kalau orang merasa datang di gereja memuji Tuhan, tepuk tangan, menyembah Tuhan, duduk dengar firman, kalau dia pulang tidak melakukannya, saudara membohongi dirimu sendiri. Gampang. Kalau kita hanya absen di gereja, duduk dengar firman, kalau pulang tidak melakukan, saudara membohongi dirimu sendiri. Menipu diri kita. Kapan kita menipu Tuhan? Ketika kita merasa cukup ke gereja, cukup memuji Tuhan, cukup duduk dengar firman, tanpa melakukan. Itu kita sedang menipu dirimu sendiri. Dan bahkan celakanya Anda teruskan, Anda menipu Tuhan dalam hidupmu. Terus. Karena orang yang mendengar ajaran Allah, ajaran didikan firman itu seperti ya banyak kiasannya. Pedang bermata 2, dia bisa seperti api, itu ajaran. Tanpa melakukannya, ibarat orang yang memandang mukanya sendiri pada cermin, reflection. Ini ibarat 24, apa ibaratnya? Dia hanya tahu bentuk wajahnya selama berada di depan cermin. Jadi kalau di depan cermin dia tahu bentuknya. Oh hidungku pesek, oh kupingku gede, oh rambut saya Korea style, gelombang gitu. Oh saya tahu bentuknya begini, begini saudara. Dia hanya tahu sampai di situ saja. Tetapi apa berikutnya? Begitu pergi, dia tidak dapat melihatnya lagi dan segera lupa bentuk wajahnya itu. Saudara saya mau tanya hari ini, Bapak Ibu, teman-temanku kenal gak wajah kalian sendiri? Kenal ya? Kalau gak kenal bahaya loh saudara. Tapi kalau kita hanya menerima, mendengar, tidak melakukan, artinya saudara itu tidak bisa melihat wajahmu sendiri. Makanya jadikan firman Tuhan itu sebagai cermin kehidupan kita. Apa yang kita ingin kerjakan, coba cerminkan dengan firman Tuhan. Dalam usaha,
Kalau mungkin dunia bisa menawarkan hal yang baik dengan cara yang tidak baik. Cerminkan itu. Kira-kira kalau saya lakukan bagaimana ya? Ketika marah, cerminkan firman itu dalam muka saudara. Kalau saya marah gimana ya? Kita harus mencerminkan terus Bapak Ibu. Bahkan di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 bilang begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Jadi gak ada kemunafikan dalam hidup orang Kristen. Kalau kita munafik saudara, kita ini berselubung. Sudah cukup Bapak Ibu, teman-temanku. Sudah bertahun-tahun kita ikut Tuhan. Jangan tutupi muka Anda dengan selubung. Makanya buka selubung saudara. Buka selubung saudara. Jangan nutupi kita dengan selubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi cermin itu cuma 2 fungsinya. 1, dia bisa bercermin mukanya sendiri. Yang kedua, dia harus memantulkan. Karena khotbah cuma 20 menit, saya gak bisa jabarkan. Harusnya ada 2 poin yang penting. Dia bercermin, yang kedua memantulkan. Makanya kita ringkas saja saudara. Hari ini, pada sore hari ini, saudara harus tahu bentuk wajahmu. Jangan hanya di depan cermin. Tapi ketika kita hidup, ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketahuilah wajahmu. Jangan pakai topeng, jangan berselubung, jangan menipu dirimu sendiri. Terus firman Tuhannya, kita lihat lagi. Demikian jugalah hukum Tuhan yang sempurna dan memberi kebebasan. Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu, memberikan kita itu free will, kebebasan. Janganlah kamu hanya mendengar lalu melupakannya. Tetapi lakukanlah itu, maka Allah akan memberkatimu dalam segala yang kamu perbuat. Kalau berkat mah udah gak usah ditanya, seneng kita semua. Tapi masalahnya kita masih pakai selubung. Kita gak bisa bercermin diri kita seperti apa. Minggu cerminnya baik, biasa gak baik cerminnya. Minggu bisa mungkin jaga mulut, hari biasa gak bisa jaga mulut. Dia bisa ngomong kotor, dia bisa maki orang, dia bisa menipu orang. Di hari Minggu dia lihat wajah cerminnya baik banget. Makanya hari ini saya gak mau saudara, kalau kita di gereja, kita melayani Tuhan, jangan pakai selubung. Lebih baik dengan kejujuran, kerendahan hati, apa adanya itu yang kita kerjakan. Katakan amin dulu. Jangan seolah-olah pakai selubung. Jangan munafik Bapak Ibu di gereja. Ya itulah diri kita. Dengan kekurangannya, dengan kelebihannya, orang punya masing-masing kelebihan dan kekurangan. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Supaya kita itu apa? Jadi pendengar yang baik. Pelaku firman yang tulus. Bukan pakai selubung dalam hidupnya. Saudara, berhentilah. Kita ini memanipulasi hidup kita. Berhentilah. Ketika kita ini saudara memakai selubung wajah kita. Berhentilah untuk kita ini menjadi pendengar-pendengar yang tidak baik. Ayo, rindu, datang, dengar, terima, pulang lakuin. Dengar, terima, pulang lakuin. Dengar, terima, pulang dilakuin. Mendengar, sabar. Marah, oke, sabar, jangan jadi amarah. Jangan cepat-cepat bicara. Lebih baik diam. Lebih baik diam. Terima. Lakukan. Melakukan firman Tuhan. Janjinya pasti ditepati. Tidak usah ragu. Jadi hari ini janji diberikan kepada orang yang melakukan perintahnya.
Kalau tidak melakukan perintahnya, tidak ada janji. Jangan Anda harap ada janji tanpa melakukan. Maaf ya, buang-buang waktu saudara. Lebih baik segera lakukan supaya janjinya itu ya dan amin dalam hidup Anda dan saya. Ayo kita bangkit berdiri. Saudara, berhentilah memakai topengmu. Berhentilah kita ini memanipulasi hidup kita. Menjadi pelaku firman Allah bukan hanya sebagai pendengar. Haleluya. Hari ini saudara, bahwa firman Tuhan mengatakan, hendaklah kita membiasakan diri untuk mendengar firman Tuhan. Banyak godaan, banyak sekali kesempatan untuk kita tidak mendengar firman. Tapi di dalam kesempatan yang kecil atau sempit, keadaan yang tidak bisa, coba usahakan untuk kita mendengar firman. Ketika sudah mendengar firman Tuhan, jadilah pendengar-pendengar yang baik. Jangan gampang ngomong, gampang ngeritik, gampang menuduh orang. Jangan mengkritik ayatnya. Kita punya pandangan sendiri. Jangan. Dan jangan cepat marah. Itu pendengar yang baik. Marah itu wajar. Marah itu lumrah. Tapi jangan marah itu menjadi sebuah amarah dalam hidupmu. Sehingga dikit-dikit marah, apapun disikapi dengan marah, apapun dilakukan dengan sebuah kemarahan. Itu pendengar yang tidak baik. Ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan berbuat atau bertindak di dalam keadaan marah. Karena dipastikan itu akan di luar dari kehendak Tuhan. Ketika marah kuasai dirimu, lebih baik diam. Jagai lidahmu, jagai hatimu. Hari ini kalau Anda sedang marah mungkin terhadap siapapun, hati-hati saudara dalam bertindak. Orang yang mendengar firman Tuhan yang baik tidak mudah marah. Dia bisa menjaga kemarahannya tidak menjadi sebuah amarah dalam hidupnya. Oleh sebab itu, buanglah semua yang kotor, najis, jahat yang masih ada di dalam hatimu. Kalau hari ini kita masih kotor, masih najis, Tuhan tidak pernah memandang muka di dalam memberikan kasih-Nya. Seburuk apa saudara, sedosamu apapun yang kau alami, bersalahmu yang paling dalam, Tuhan bisa membalutnya Bapak Ibu. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah memandang muka di dalam pengampunan. Tuhan juga tidak pernah memandang muka di dalam pengadilan. Hukumnya akan ditegakkan tanpa memandang mukanya. Maka hari ini saudara, terimalah ajaran itu yang ditaburkan Allah sendiri dalam hatimu, yaitu firman-Nya yang berkuasa menyelamatkan Anda dan saya. Tapi firman itu jangan hanya didengar, tapi diterima dan lakukan. Jangan menipu dirimu sendiri yang mengatakan apa? Mendengar firman sudah cukup, ke gereja, datang memuji Tuhan, dengar firman cukup. Itu Anda menipu dirimu sendiri. Jangan berpikir kalau ibadah duduk dengar firman Tuhan disenangkan. Salah. Duduk, dengar, pulang lakukan, Tuhan pasti disenangkan. Saudara, hari ini belajar ketika kita duduk mendengar firman Allah, pulang lakukanlah. Reflection, lihat mukamu di cermin. Kalau kita bekerja, ingat, cermin itu selalu menempel di muka kita. Dalam usaha, jangan tipu orang.
Dalam berbisnis jangan tipu orang. Ikut bosmu, jangan suka memanipulasi. Jangan bersirat lidah, jangan cari muka. Engkau itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jangan memakai selubung dalam muka rohani saudara. Hari ini, malam hari ini, saya rindu saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Buka selubungmu, bersihkan hatimu yang kotor, bersihkan hatimu yang najis, bersihkan hatimu yang cabul. Mari datang kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan hati yang murni. Kita sembah Tuhan dengan tidak memakai topeng rohani. Kita sembah Tuhan dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mendengarnya, melakukannya, mendengarnya, melakukannya. Engkau pulang di tempat ini, lakukan firman-Nya, lakukan firman-Nya, dan lakukan firman-Nya, Bapak Ibu. Jangan pernah takut hari ini. Dia akan memberkatimu. Dia akan membuat engkau berhasil dalam segala yang kamu perbuat selama kita dengar dan kita lakukan. Hari ini 18 tahun. Sudah saatnya kita berbenah diri. Saatnya kita menuju kedewasaan rohani yang baik. Saatnya kita meninggalkan hidup kita yang lama. Meninggalkan hati yang kotor. Meninggalkan pikiran yang kotor. Yang suka gosip. Yang suka mengintimidasi. Yang suka berpikir jahat. Stop. Kita harus berubah, teman-teman. Mari datang kepada Tuhan. Kami sadar bahwa dosa, kejahatan, kepicikan itu masih ada dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami ingin membereskannya. Kami ingin merefleksikan hidup kami di depan cermin firman Allah yang selalu menuntun kami, membawa kami, memperbaiki kami, merubah kami. Dan firman itu yang menyelamatkan kehidupan kami. Bapa di surga, ampuni setiap kami yang kerap kali kami tidak menjadi pendengar-pendengar yang baik. Kami cepat marah, kami cepat amarah, dan kami cepat untuk berbicara. Tapi malam hari ini kami mau belajar menjadi pendengar-pendengar yang baik. Membiasakan menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan, kami ingin terima firman itu. Terima firman kebenaran itu. Menerima keselamatan yang benar itu. Dan kami pulang, kami lakukan, kami kerjakan di dalam semua aspek kehidupan kami. Ampuni kami yang kerap kali kami memakai selubung, memakai topeng, kami menginjak-injak rumah Tuhan dengan sembarangan. Kami berbuat dosa, sekalipun kami di dalam pelayanan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami ingin berubah, kami ingin bertobat, kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Hati pikiran kami bersih, suci, kudus, tidak bercacat, tidak bernoda. Ajar kami melakukan kehendak-Mu, ajar kami melakukan perintah-Mu. Terima kasih, kami serahkan firman Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Berbicaralah, menguasai setiap kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita boleh katakan amin. Mari saudara-saudara, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena kita percaya berkat itu sudah ada di dalam hati kita. Dan firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali yang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Sabtu. See you next week. Tuhan Yesus memberkati. 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리 우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우리 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해 당신의 나라